Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesi Fiono Azara dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 20002079. Kembali lagi bersama dalam ruang virtual komunikasi organisasi. Dan kali ini kita akan bahas persoalan tentang komunikasi antar pribadi, antar manusia, antara Anda dengan seseorang, antara kita dengan orang lain. Artinya memang dalam satu konsep kehidupan sosial amat sangat mustahil setiap individu kita terlepas dari kehidupan atau interaksi antara satu dengan yang lain, karena sebagai manusia sosial, sebagai makhluk sosial, kita akan membutuhkan orang lain karena kita tuh hidup tidak bisa sendiri. Dan media alat yang kita gunakan untuk saling berhubungan dengan orang lain ya adalah komunikasi dan hubungan antara kedua belah pihak itu. Kita menyebutnya sebagai komunikasi interpersonal. Seperti apa dan bagaimana konsep dari komunikasi interpersonal tersebut? Sebenarnya tidak sulit karena setiap orang kita sudah melakukan, hanya saja dalam persepsi teori barangkali ini yang perlu kita ulas, kita pahami. Seperti apa sebenarnya perlakuannya ada pada syarat-syarat terpenuhnya sebuah konsep komunikasi interpersonal, dan bagaimana upaya komunikasi ini menjadi lebih baik, menjadi efektif, sehingga kedua belah pihak mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang artinya menjadi tujuan dari komunikasi mereka, bentuk pola yang terjadi, memberi manfaat-manfaat untuk pelatihan. Seperti Anda memakan banyak sekali noise, akan banyak sekali terjadi hal-hal yang menjadi penghambat efektivitas. Sudah melakukannya dengan sangat sederhana, yaitu karena kita harus mengkondisikan segala sesuatu secara tertulis dengan kondisi-kondisi atau bahasa yang lebih ilmiah. Ya udah, sekarang coba kita lihat seperti apa dan bagaimana polanya. Kemudian apa saja yang mempengaruhi atau sistem dari komunikasi interpersonal. Ini merupakan berbagai jurnal, berbagai artikel yang kita temukan di dunia maya atau pernah kita baca, atau berdasarkan pendapat para ahli komunikasi ini yang akan membuat kita menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep komunikasi interpersonal. Jam berapa dalam kondisi terbaik sehingga proses komunikasi antara komunikasi interpersonal ini nanti akan terbagi banyak komunikasi kelompok kecil, masuk dalam konteks situ antar pribadi yang masuk komunikasi publik, yang sekarang saya tidak tahu apakah kita termasuk dalam kondisi pabrik dan apa sebenarnya masuk, karena memang ia akan mendengar tindakannya ketika kita menggunakan dunia maya atau aplikasi sosial, media sosial, atau bisa dibaca, didengar, atau ditonton oleh siapapun umat manusia di dunia ini. Komunikasi pabrik termasuk dalam wilayah komunikasi antar personal. Teman-teman mahasiswa semuanya, sekarang kita lihat apa sebenarnya pengertian dari komunikasi interpersonal. Makna dan pengertian dari komunikasi interpersonal ini sebenarnya dengan mudah bisa kita pahami jika sebelumnya kita sudah mencoba melihat dan mengurai berbagai tentang proses komunikasi yang terjadi.
kita dengan seseorang yang begitu interpersonal. Artinya adalah antar satu pesan dengan pesan yang lain, proses komunikasi yang terjadi dengan satu orang kadang-kadang disebut sebagai antar pribadi. Ya, antar pribadi. Itulah komunikasi interpersonal. Tapi kadang-kadang komunikasi interpersonal ini sangat dipengaruhi oleh komunikasi yang kita sebut sebagai komunikasi intrapersonal. Jadi, berbeda antara komunikasi internet dan intranet. Kalau inter berarti di dalam diri kita. Seperti kita ingin sesuatu. Komunikasi intrapersonal itu artinya sebuah penggunaan bahasa dalam diri kita sendiri. Jadi dapat diartikan bahwa komunikasi intrapersonal itu adalah sesuatu yang kita mainkan dalam pikiran dan nurani kita. Sehat kita berbicara sendiri untuk otak dan pikiran hati. Misalnya ketika saya ingin bicara dengan seseorang pada jam tertentu dan mendekati waktu itu saya telah mempersiapkan diri, nanti saya bicara akan berkomunikasi dengan diri sendiri dalam konteks dalam jam itu. Memungkinkan gak saya bisa bicara yang serius seperti memungkinkan? Enggak kata jadi begini. Nanti kita akan, seandainya apa yang saya lakukan, kalau seandainya kondisi ini tidak mungkin, apakah saya akan terus dan komunikasi, atau apakah kayak saya lakukan sehingga lawan bicara saya bicara komunikasi saya berinteraksi tadi akan bisa memaknai sama dengan apa yang saya inginkan di komunikator. Terjadi dalam pikiran kita yang disebut sebagai komunikasi intrapersonal. Ini memberikan dampak pada konsep kita ketika akan melakukan proses komunikasi dalam konteks memainkan peran intrapersonal. Ketika kita akan berinteraksi dalam konsep komunikasi interpersonal, bahkan kesuksesan sebuah komunikasi efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh komunikator, yaitu dengan kita dalam kondisi memainkan peran dalam komunikasi intrapersonal. Kita akan ikut serta berpikir di dalam diri lawan bicara saya. Ini bagaimana kepastiannya? Apa kita mampu atau tidak mampu? Ketika saya menggunakan bahasa yang terlalu tinggi, seperti bahasa ilmiah, sehingga kita mengonsumsi sesuatu melalui komunikasi intrapersonal yang ada dalam diri kita, sehingga kita bisa dapat wadahnya. Kalau ini yang dihadapi, berarti strategi harus kita lakukan seperti bahasa Inggris, mungkin ya bahasa-bahasa yang lebih sederhana, dan apa kemampuan latar belakang pendidikan atau latar belakang anak-anak kita sesuai. Jadi balik lagi ke persoalan yang tadi, efektivitas sebuah komunikasi sangat ditentukan oleh kita, komunikatornya, dan interpersonal mempengaruhi proses komunikasi. Interpersonal dalam indera, kita akan melakukan banyak hal, berpikir banyak hal, meminimal seperti siapa lawan bicara dan cara strategi kita gunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada mereka, kayak gitu. Kalau ya, jadi ya gitu. Jadi kalau
begitu, apa arti komunikasi interpersonal? Sebenarnya, coba kita ambil pendapat dari beberapa ahli. Misalnya, dari dia mengatakan bahwa tatap muka, meski melalui media ini, tatap muka secara langsung jelas interpersonal, yang dijelaskan oleh Mix dan beberapa yang lain, mengatakan bahwa komunikasi interpersonal menuntut seseorang berkomunikasi dengan orang lain, kita dengan pihak lain, tetapi ada dua orang minimal itu memungkinkan jenis ini dari beberapa pendapat yang kita kumpulkan. Dibagi lagi komunikasi interpersonal. Ini dibagi lagi jenisnya dan menjadi komunikasi diadik namanya. Ya, diadik kalau nggak salah. Komunikasi publik masuk juga, dan komunikasi kelompok kecil seperti yang tadi di awal kita jelaskan. Jadi komunikasi publik, komunikasi diadik, komunikasi kelompok kecil itu masuk dalam kategori komunikasi interpersonal. Dan komunikasi interpersonal juga berlaku secara kontekstual, di mana tergantung pada keadaan, pada budaya juga. Konteks psikologi artinya cara dan bentuk interaksi antara individu dengan individu lain akan tercorak melalui berbagai keadaan dan kondisi yang terjadi. Setelah itu personal, kalau kita lihat lagi pendapat yang lain sebagai pembanding yang dijelaskan oleh Little John ini mendapat pendapat yang cukup lama karena memang menuangkan konsep komunikasi ini. Kalau bukunya saya coba lihat di tahun 1999, sebuah T99 ya, komunikasi antar pribadi menurutnya adalah sebutan lain dari komunikasi antar personal, interpersonal communication. Jadi ada istilah komunikasi antar pribadi, itu diangkat komunikasi antara individu-individu yang terjadi antara seseorang dengan seseorang yang lain. Khususnya dari komunikasi antar pribadi ini, menurut Little John ada beberapa diadik yang dilibatkan jadi antara individu. Itu kita menyebutnya komunikasi diadik yang melibatkan melibatkan hanya dua orang itu, dan dilakukan secara tatap muka, secara personal, yang memungkinkan yang setiap peserta, setiap personal, setiap individu menakar reaksi-reaksi yang terjadi, mulai dari poin-poin yang dikemukakan, raut wajah, mimik, muka, interaksi yang terjadi. Semuanya terlihat dengan jelas secara verbal dan non-verbal. Misalnya, apa komunikasi antar suami dan istri, dua orang yang sejawat, antara dua sahabat yang dekat, seorang guru dengan murid, seorang dosen dengan mahasiswanya, dan lain sebagainya. Antara Anda dengan siapa, yang jelas antara satu dan yang lain akan dua orang saja, itu menurut kita. Ciri-ciri komunikasi diadik atau antar individu di antara dua orang tadi adalah: satu, peserta komunikasi itu berada dalam jarak yang dekat sehingga memungkinkan interaksi yang terjadi itu intim, melihat semua gejala yang terjadi. Kejujuran melalui tatap muka, tatap mata, gerak badan, dan seperti mimik muka dan yang lain sebagainya. Akan ada dua cirinya menurut Sylvie Mouse dan Kay Bord. Ini adalah
Peserta komunikasi interpersonal atau kedua peran yang dimainkan oleh dua orang yang berlainan ini memungkinkan mengirim dan menerima pesan secara simultan atau berkelanjutan, tidak disia-siapkan dan bisa spontan, yaitu berkembang terus baik secara vokal maupun non-vokal. Menarik, yang ketiga menurut yang diarsir adalah komunikasi antar pribadi itu sebenarnya sangat berpotensi untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat mempengaruhi lawan bicara atau mempengaruhi orang lain menjadi komunikasinya. Demi apa? Demi membujuk mereka, mempengaruhi mereka. Kalau bicara, kita akan dapat menggunakan. Karena apa? Karena kita menggunakan hampir ke semua alat indera yang kita punya untuk mempertinggi daya puncak atau informasi yang kita komunikasikan kepada mereka, dan sebagai komunikasi yang paling lengkap dan paling sempurna, komunikasi antar pribadi sebenarnya memegang peranan penting hingga kapanpun atau dimanapun selama manusia masih hidup, selama manusia masih mempunyai emosi, karena komunikasi interpersonal tidak terlepas dari emosi yang terjadi di dasar senang dan bahagia tersendiri, yaitu muncul ketika proses komunikasi interpersonal. Kenyataannya, komunikasi tatap muka ini membuat manusia merasa lebih lebih akrab, lebih intim, lebih dekat dengan sesama. Berbeda dengan komunikasi lewat media massa. Bagaimanapun secara tradisional, komunikasi interpersonal yang melakukan tatap muka secara langsung jauh lebih memungkinkan hubungan interpersonal, hubungan yang lebih intim, kedekatan emosional terjadi, karena komunikasi ini bisa terus berkembang dengan nyaman, dan kita bisa memakai kejujuran orang lain melalui pedigree Inggris yang terjadi, sehingga pikiran-pikiran negatif akan bisa dicurigakan. Kecurigaan dalam proses komunikasi itu yang melalui penerimaan informasi atau proses yang terjadi menjadi lebih cepat bisa diterima dan semakin mengurangi alat penyambung. Is understand miscommunication atau noise. You know ya. Dan yang terjadi di antara kedua belah pihak dari satu catatan yang berasal dari Jalaluddin Rahmat ini, komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal ini dipengaruhi oleh banyak hal, boleh dari persepsi interpersonal, konsep diri, ada juga yang disebut sebagai atraksi interpersonal dan hubungan interpersonal. Nanti kita akan lihat satu persatu bagaimana semua hal ini menurut Jalaluddin bisa mempengaruhi dan apa yang sebenarnya dimaksud dengan konsep dari semua hal yang disebut oleh Jalaluddin Rahmat sebagai konteks yang dituntut mempengaruhi komunikasi interpersonal antara manusia dengan manusia lain, antara satu dengan satu yang lain dalam proses komunikasi yang telah berlangsung. Yang pertama yang kita lihat adalah beberapa hal yang menurut Jalaluddin tadi, atau justru beberapa pendapat orang lain.
saya coba satukan. Ada sekurang-kurangnya 7 hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama, kepercayaan. Bila seseorang punya persamaan bahwa dirinya tidak akan dirugikan, bila seseorang merasa dirinya bisa menerima, tidak akan dikhianati sampai agama, tetapi kita memang harus ada pada satu tuntutan bahwa kita yakin kepada lawan bicara kita, maka orang itu pasti akan lebih mudah membuka dirinya. Ketika kita yakin, kita percaya, kita menyerahkan segala sesuatu bahwa dia memang orang yang paling pantas untuk memberikan reaksi atas komunikasi. Kita ingin melakukannya akan jauh lebih membuat diri setiap individu terbuka untuk melanjutkan proses komunikasi interpersonal yang terjadi, dan kepercayaan itu kita kepada orang lain atau kepada kita atau kepada komunikator atau kepada komunikan, agar kedua belah pihak itu akan tumbuh sebenarnya. Bila ada faktor-faktor yang turut atau yang seharusnya kita pikirkan, misalnya apa soal karakteristik dan maksud orang lain. Artinya adalah orang tersebut memiliki kemampuan, memiliki keterampilan, memiliki pengalaman dalam bidang tertentu. Sifatnya yang bisa diduga-duga, bisa diandalkan, dan dianggap jujur dan konsisten. Faktor ini turut mempengaruhi ketika orang lain berbicara atau ketika kita ingin berbicara dengan orang, mendapatkan surprise atau surprise melalui komunikasi interpersonal. Ketika faktor itu Anda percaya, yakin, itu akan tumbuh. Dan faktor lain apa? Kekuasaan. Artinya apabila seseorang mempunyai kekuasaan, memiliki tawar atau kekuatan terhadap orang lain, maka orang itu biasanya akan patuh dan lebih percaya. Seperti omongan mereka dibandingkan orang yang salah satu level. Jadi kekuasaan kadang-kadang memberi paradigma dan pengaruh besar, mempengaruhi orang lain untuk bisa menerima. Dan untuk anak-anak yang bisa dipercayai, dia memiliki sesuatu seperti kekuatan yang kadang-kadang di luar kendali kita, yang bisa dipercaya oleh umatnya, seperti ulama, seperti orang tua kita. Meskipun kadang-kadang mereka tegak lurus, tapi orang tua kita yakin, percaya. Maka pengalaman abad dan luar biasa. Dan ketiga faktornya yang turut mempengaruhi gerak-gerik, bahwa keras itu sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi. Sifatnya menggambarkan adanya keterbukaan, maksud dan tujuan komunikasi yang terjadi itu jelas, harapan sudah dinyatakan segalanya, dikeluarkan dengan baik si komunikator. Dengan begitu meyakinkan untuk menyederhanakan bahasanya, sehingga bisa dipahami oleh si komunikan. Seperti sikap percaya komunikasi biasanya akan muncul dengan sendirinya. Komunikasi interpersonal itu adalah perilaku suportif. Namanya suportif akan meningkatkan kualitas komunikasi. Dan beberapa ciri orang lain yaitu good line. Perilaku dari yang kita sebut sebagai perilaku sportif itu ada 1, evaluasi dan deskripsi. Maksudnya kita perlu memberikan kecaman atau kelemahan dan kekurangan yang ada
Kedua, orientasi, masalah komunikasi. Keinginan untuk bekerja sama menjadi pemecah masalah, bahkan mengajak orang lain bersama menetapkan tujuan sekaligus menentukan cara untuk mencapai tujuan itu harus sangat keliru. Yang ketiga, cirinya adalah dari perilaku support itu adalah spontanitas sikap dan dianggap tidak menyelimuti motif atau modus-modus tertentu atau keinginan-keinginan tertentu yang terpanjang atau terpajang. Pokoknya spontanitas aja bisa. Teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan kembali yang ketiga, hal yang mempengaruhi komunikasi personal. Kita menyebutnya sikap terbuka atau adanya keterbukaan di antara kedua belah pihak. Kemampuan sikap terbuka itu adalah sebenarnya kemampuan menilai secara objektif, kemampuan membedakan dengan mudah, kemampuan melihat nuansa sikap, isi persoalan ke materi, message, informasi tadi, mencari informasi dari berbagai sumber, kesediaan mengubah keyakinan profesional, dan lain sebagainya. Terbuka terhadap segala sesuatu, tidak hanya terbuka untuk individu ke individu, tetapi terbuka terhadap isi materi atau kajian yang kita bahas sebagai informasi. Jadi terbuka terhadap kritikan. Kalau memang kita berasumsi tentang ternyata lawan bicara memberi argumen yang lebih baik, ya welcome. Keterbukaan itu yang membuat pengaruh interaksi dalam komunikasi menjadi lebih baik dan lebih kondusif, sehingga spontanitas atau komunikasi yang terjadi lebih intens. Jadi jangan pada asumsi bahwa kita merasa paling benar karena tidak tidak terbuka aja gitu. Dan yang keempat, dipengaruhi oleh persepsi interpersonal. Namanya persepsi itu memberikan makna dari tim seperti uli indrawi atau penafsiran informasi secara indrawi. Persepsi interpersonal ini adalah memberikan makna terhadap stimulan atau stimuli lagu yang berasal dari komunikasi sebagai komunikan atau dari seseorang lawan bicara kita yang berupa pesan verbal ataupun non-verbal. Bahkan di dalamnya termasuk kecermatan dalam persepsi interpersonal, di mana semua ini akan memberikan pengaruh atau memberi makna terhadap pesan itu. Mereka komunikasi. Kedua belah pihak harus mampu memberikan makna terhadap pesan. Dan yang kelima, memberi pengaruh dalam komunikasi interpersonal itu adalah konsep-konsep diri itu. Kalau kita coba pahami, sebenarnya menjadi pandangan atau perasaan kita sendiri tentang diri kita. Punya konsep terhadap penilaian dan perasaan. Kita punya penilaian diri terhadap diri kita masing-masing. Konsep yang positif biasanya akan ditandai oleh banyak-banyaknya hal positif yang kita miliki. Konsep positif terhadap diri sendiri, karena konsep negatif jenuh akan memberikan sakit hati. Ini akan menghambat proses komunikasi. Tetapi sekarang, bagaimana sugesti untuk membuat kita memiliki persepsi terhadap diri sendiri? Dapat minimal 5 yang harus ada kita miliki sebagai indikasi atau ciri diri kita sendiri.
seperti Tuhan setiap kita khalifah. Setelah khalifah adalah pemimpin, minimal kita adalah pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, salah satu bentuk dari kepemimpinan itu adalah desain, mikir, atau kemampuan mengatasi masalah, minimal untuk diri kita, yang disugesti ke diri kita bahwa apapun problemnya yang telah kita hadapi, kita yakin ketemu jalan keluarnya. Dan konsep positif yang sangat positif Anda pertama yang kedua adalah merasa setara dengan orang lain. Jangan merasa bahwa aduh, gue siapa sih? Aduh, Tuhan menciptakan manusia itu dengan level yang sama. Kalau perusahaan atau kekayaan ekonomi, budaya, kemudian pendidikan, hal ini kalau ingin memiliki, ada orang pintar, kita merasa tidak pintar. Kita supaya menjadi pintar, merasa sugesti diri untuk menjadi positif, layaknya seperti orang lain, sehingga berpindah menjadi sugesti dan motivasi untuk bisa tampil, bisa memperbaiki diri sama dengan orang lain. Karena konsep orang yang positif adalah selalu minimal merasa setara dengan dengan orang lain. Ya, seperti itulah. Yang artinya manusia diciptakan oleh Tuhan, jadi tidak lebih tinggi dan tidak juga lebih rendah mempersepsikan diri dari dalam konteks level. Dan ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu, tapi sebaliknya, jangan terlalu senang ketika dipuji karena pujian akan menjatuhkan. Tetapi orang yang jangan terlalu senang orang-orang yang kadang ketika mendapatkan pujian dia marah-marah. Jangan malu, sewajarnya saja. Dan yang keempat, menyadari bahwa setiap orang memang mempunyai berbagai perasaan, berbagai keinginan, berbagai perilaku yang tidak seluruhnya dipenuhi oleh masyarakat, yang biasa personal like this, dan itu harus diterima. Dan konsep yang kelima sebagai tanda bahwa Anda saudara kita termasuk orang-orang yang memiliki konsep diri yang sensitif adalah mampu memperbaiki diri, karena artinya kondisi apapun, kekurangan dalam diri kita bisa memperbaiki kotor atau hal yang mempengaruhi komunikasi interpersonal, yaitu atraksi interpersonal. Namanya atraksi interpersonal. Ini adalah kesukaan, satu bentuk kesukaan pada orang-orang yang sikap positif dan juga termasuk daya tarik seseorang. Ya, berdasarkan pertimbangan rasional, berdasarkan akal sehat kita. Tapi kita juga makhluk emosional, jadi rasa tanda-tanda memainkan peran dalam konsep interpersonal. Karena itu ketika kita menyenangi seseorang, ketika kita sudah terlanjur melibatkan perasaan, mengagumkan seseorang, ada rasa yang muncul. Kita justru cenderung melihat segala sesuatu yang berkaitan dengan dia, semuanya positif kepada. Kadang-kadang dia melakukan oleh gadis, tapi cenderung melihat karakteristik itu kayak seakan-akan negatif. Kita langsung diversi, meski pada saat itu ya itu deh ya. Dan akan lebih terbuka bila berkumpul dengan orang-orang yang kita benci, yang tidak kita sukai. Itu akan membuat kita tegang, merasa resah, tidak nyaman, tidak enak. Rasakan kayak gimana ya, antara kita sebagai komunikator dan komunikan, ya kita akan menutup diri dan menghindari jantung dari fans yang merugikan atau berdampak dalam proses komunikasi yang terjadi di antara kita dengan mereka.
Masuk ke bagian terakhir. Sekarang yang mempengaruhi hubungan antara perbandingan lawan bicara, hubungan antara komunikator dengan komunikan ini. Hubungan ini diartikan sebagai hubungan yang terjadi yang melibatkan kedua belah pihak, baik akan menumbuhkan, kadang-kadang maksudnya akan menimbulkan derajat, bukan yang kita mengungkapkan dirinya keterbukaan orang untuk siapa mereka. Semakin cermat persepsinya tentang orang lain dan persepsi dirinya sehingga makin efektif. Sebenarnya komunikasi yang berlangsung di antara peserta komunikasi ini artinya hubungan yang baik, emosional, yang terbuka di antara kedua belah pihak, tidak mau memberikan respon positif akan memberikan pengaruh kepada proses komunikasi yang terjadi, seperti lebih aman atau ya lebih enak atau lebih terbuka atau lebih percaya. Itu ngumpul semuanya bisa merasakan akan berbeda ketika bicara dengan sahabat dekat yang terkenal, yang artinya ada kepercayaan, ada penerimaan. Maka tuntutan dalam komunikasi sebenarnya tergantung diri kita sendiri, si komunikator. Makanya kita dituntut untuk mengenal sejarah pahlawan, bicara siapa komunikannya. Kita semakin bisa merasakan, mungkin kita bisa menerima atau membuka diri atau justru menepati, bersimpati untuk ada di posisi mereka. Komunikasi akan jauh lebih menyenangkan dan berkembang demikian untuk berpikir hari ini, sehingga ini mereka mempunyai wawasan yang mempengaruhi dan mudah-mudahan akan memberikan dampak positif dan masukan untuk Anda agar komunikasi yang melibatkan ada dalam komunikasi interpersonal dengan siapapun bisa Anda jalani dengan baik. Mungkin sampai di sini saya hanya bisa menyampaikan materi pada minggu hari ini, dan apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf karena saya masih belajar. Dan apabila ada materi yang salah atau pokoknya yang apalah gitu, saya minta maaf. Dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.